Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Rahma dari Pendidikan Biologi kelas Palembang, Universitas Sriwijaya, akan menyampaikan materi yaitu perubahan lingkungan. Apa yang menyebabkan perubahan lingkungan? Perubahan lingkungan yang menyebabkan kerusakan lingkungan bisa terjadi karena dua faktor, yaitu faktor manusia dan faktor alam. Perubahan lingkungan karena faktor manusia, yaitu proses pembuangan yang tidak sesuai dengan mestinya akan mencemari perairan, udara, dan daratan, sehingga lama-kelamaan lingkungan menjadi rusak. Manusia memiliki berbagai jenis kebutuhan, baik kebutuhan pokok atau kebutuhan lainnya. Dalam memenuhi kebutuhan tersebut, manusia memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia. Sisa-sisa tersebut dibuang karena dianggap tidak ada manfaatnya lagi, sehingga itu menyebabkan adanya limbah sampah. Yang selanjutnya yaitu perubahan lingkungan karena faktor alam. Dalam jangka waktu yang sangat lama dan berangsur-angsur, lingkungan bumi berubah menjadi lingkungan yang memungkinkan adanya bentuk kehidupan. Sadar atau tidak, lingkungan yang kita tempati sebenarnya selalu berubah. Pada awal pembentukannya bumi sangat panas, sehingga tidak ada satupun bentuk kehidupan yang berada di dalamnya. Apa itu pencemaran lingkungan? Pencemaran lingkungan adalah perubahan besar pada kondisi lingkungan akibat adanya perkembangan ekonomi dan teknologi. Perubahan kondisi tersebut melebihi batas ambang dari toleransi ekosistem sehingga meningkatkan jumlah polutan di lingkungan. Macam-macam pencemaran lingkungan ada 3, yaitu pencemaran udara, pencemaran air, dan pencemaran tanah. Pencemaran udara adalah masuknya atau tercampurnya unsur-unsur berbahaya ke dalam atmosfer yang dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan, gangguan pada kesehatan manusia secara umum, serta menurunkan kualitas udara di lingkungan. Pencemaran udara dapat berupa gas dan partikel. Sumber yang menyebabkan adanya polusi udara yaitu asap dari cerobong pabrik, kendaraan bermotor, pembakaran atau kebakaran hutan, asam rokok yang membebaskan CO dan CO2 ke udara. Suspensi partikel yaitu debu tanah, dioksin, logam, asam sulfat, dan lain-lain. Selanjutnya ada suara dari kendaraan bermotor, mesin industri, pesawat, dan yang lainnya. Dampak dari pencemaran udara sendiri adalah hujan asam, perubahan cuaca yang ekstrim, penipisan ozon, peningkatan kasus kerusakan mata, hingga kanker kulit. Oleh sebab itu, sangat penting untuk mengatasi pencemaran udara ini di mana udara merupakan kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya yaitu pencemaran air. Pencemaran air adalah suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air seperti danau, sungai, lautan, dan air tanah akibat masuknya organisme atau zat tertentu yang menyebabkan menurunnya kualitas air tersebut. Sumber dari pencemaran air yaitu yang pertama pembuangan limbah industri ke perairan, sungai, danau, dan laut. Yang kedua pembuangan limbah rumah tangga domestik ke sungai seperti air cucian dan air kamar mandi. Yang ketiga tumpahan minyak karena kebocoran tanker atau ledakan sumur minyak lepas ke pantai. 4. Pembuangan limbah rumah sakit dan limbah peternakan ke sungai. Yang terakhir, penggunaan racun dari bahan peledak dalam menangkap ikan. Dampak dari pencemaran air yaitu sebagai media penyemaran penyakit, peningkatan alga dan eceng gondok, menurunkan kadar oksigen dalam air hingga mengganggu organisme di perairan, mengganggu pernapasan karena bau yang menyengat. Selanjutnya yaitu pencemaran tanah. Pencemaran tanah atau pencemaran darat adalah semua keadaan di mana polutan masuk ke dalam lingkungan tanah sehingga menurunkan kualitas tanah tersebut. Di mana polutan bisa berupa zat-zat bahan pencemar, baik berupa zat kimia, debu, panas, suara, radiasi, dan mikroorganisme. Tanah merupakan salah satu komponen terpenting dalam keberlangsungan hidup manusia, sama halnya dengan air dan udara. Selain berkaitan dengan air, kualitas tanah juga faktor terpenting hidupnya tumbuh-tumbuhan. Sementara itu, tumbuh-tumbuhan adalah salah satu mata rantai makanan yang mempengaruhi mata rantai makanan di atasnya. Menurut sumbernya, penyebab pencemaran tanah dibagi menjadi 3 golongan, yaitu limbah domestik, limbah industri, dan limbah pertanian.
Limbah domestik. Limbah jenis ini berasal dari pemukiman penduduk, perdagangan, pasar, tempat usaha, hotel, dan lain-lain. Kebanyakan limbah domestik merupakan sampah basah atau organik yang mudah diurai. Limbah industri, yaitu limbah padat hasil buangan industri berupa padatan, lumpur, bubur yang berasal dari proses pengolahan, misalnya sisa pengolahan pabrik, gula, pulp, kertas rayon, plywood, pengawetan buah, ikan, daging, dan lain-lain. Limbah pertanian seperti pestisida atau DDT, diklorodevinyl trikloretana, yang sering digunakan oleh petani untuk memberantas hama tanaman juga dapat berakibat buruk terhadap tanaman dan organisme lainnya. Jenis-jenis limbah berdasarkan sifatnya digolongkan menjadi 5, yaitu limbah cair, limbah daur ulang, limbah padat, limbah berbahaya, dan limbah organik. Yang pertama, limbah cair, mengacu pada semua lemak, minyak, lumpur, air pencuci, limbah deterjen, dan air kotor yang telah dibuang. Mereka berbahaya dan beracun bagi lingkungan kita dan ditemukan di industri maupun rumah tangga. Air limbah, demikian sering disebut adalah segala limbah yang ada dalam bentuk cair. Yang kedua, limbah padat adalah semua sisa sampah padat, lumpur, dan yang ditemukan di rumah tangga dan lokasi industri dan komersial. Jenis limbah padat antara lain kaca dan keramik, sampah plastik, sampah kertas, logam, dan kaleng. Yang ketiga ada limbah organik. Sampah organik mengacu pada limbah daging, kebun, dan makanan busuk. Jenis sampah ini banyak ditemukan di rumah-rumah. Seiring waktu mereka terurai dan berubah menjadi kotoran oleh mikroorganisme. Yang keempat, limbah daur ulang. Semua barang yang dibuang seperti logam, furniture, sampah organik yang dapat didaur ulang termasuk dalam kategori ini. Yang terakhir, limbah berbahaya, yang mencangkup bahan yang mudah terbakar, korosif, beracun, dan reaktif. Singkatnya adalah limbah yang menimbulkan ancaman signifikan atau potensial bagi lingkungan kita. Jenis limbah berbahaya khusus meliputi e-waste, limbah medis, dan limbah radioaktif. Upaya menanggulangi masalah lingkungan. Dalam etika lingkungan, pelestarian lingkungan dilakukan agar tercipta keseimbangan antara perkembangan peradaban manusia dengan pemeliharaan lingkungan. Konservasi adalah usaha untuk melindungi, mengatur, dan memperbarui sumber daya alam. Beberapa contoh konservasi lingkungan antara lain, konservasi sumber daya alam hayati, perlindungan tempat hidup satwa melalui taman nasional. Selanjutnya, konservasi tanah dilakukan dengan reboisasi, pembuatan sengkedan, dan rotasi tanaman. Konservasi hutan dilakukan dengan peraturan penebangan hutan. Selanjutnya, konservasi air dengan pembuatan waduk, dan konservasi energi dengan pemanfaatan sumber energi alternatif. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih, sampai bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.